Ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran. Setelah itu nanti selama 6 bulan, berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan, ya 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Tetapi yang paling penting adalah coba dari mulai sekarang para kepala desa, ketua RT, RW-nya tegas di lingkungannya, karena kan anak-anak ini hari ini kan mendapat neraka baik di rumah maupun di jalan maupun di sekolah. Kan nerakanya apa? Sistem yang tersedia hari ini memungkinkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang menuju ke arah kriminal. Nah ini kan untuk itu saya minta pada para guru, orang tua, semuanya mulai fokus bina anak-anak kita, bersikap tegas pada mereka manakala ada langkah-langkah, ada tindakan-tindakan yang sudah menuju ke arah tindakan kriminal. Tanggapannya soal yang KPAI itu Pak, rekomendasinya untuk saya tidak akan gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran. Sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu, saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan oleh ayahnya, ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan ke KPAI, saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres melakukan langkah-langkah percepatan tindakan. Saya berkoordinasi dengan Kapolda setiap hari. Dan saya sampaikan ke KPAI, tiap hari di rumah saya itu penuh orang tua yang nginep karena minta pelindungan terhadap pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak-anak. Mereka bingung menghadapi orang yang melakukan pencabulannya. Mereka bingung bolak-balik biaya di pemeriksaan. Ini problem gitu loh. Jadi mari kita ambil peran, jangan sampai setiap orang mengambil tindakan rame-rame digebukin. Kalau mentalnya kayak saya nggak ada masalah. Tapi kalau mentalnya lemah, orang tidak akan di Indonesia ini tidak akan ada yang mau ngurusin orang lain karena takut disalahkan. Pak, terkait daerah lain kan belum semuanya yang menggelar kegiatan. Ya kalau saya seperti sih ini. terserah para kepala daerah. Tetapi untuk anak-anak SMA semuanya sudah disentralkan di Dodi. Sekarang kan angkatan pertama, besok hari Selasa kita akan lakukan evaluasi. Apakah psikologi mengizinkan, psikolog mengizinkan mereka pulang atau tidak. Nah kemudian kalau mengizinkan pulang maka kembali kemudian nanti dievaluasi dalam setiap minggu. Nah tetapi yang untuk SMP kan tanggung jawab Bupati Wali Kota, SD tanggung jawab Bupati Wali Kota. Silahkan ambil peran, jangan sampai misalnya kayak gini deh, di Kerawang itu di Cikampek tuh rawan banget. Kalau tidak ada tindakan, ya nanti jangan nyalahin gubernur. Kalau di daerah masih ada tawuran yang dilakukan oleh anak-anak SD. Kemarin kan akibat telat, saya udah beberapa kali minta ke Wali Kota Depok cepat ambil tindakan. Apa yang terjadi di Depok? Anak SD bawa senjata tajam. Nah ini kan nggak bisa lagi kita hari ini nunggu, kemudian hanya berdasarkan aspek-aspek keilmuan. Kenapa? Ilmu itu ada manfaat kalau dipraktekkan. Kalau ilmu hanya sekedar baca buku tanpa dipraktekkan ya nggak ada manfaatnya. Saya tidak punya ilmu lah yang cukup untuk bagaimana membenahi anak-anak. Tapi saya hanya punya keinginan dan niat untuk membenahi. Persoalan niat saya salah, tidak ada masalah. Yang penting kita salah tapi berbuat jauh lebih baik daripada orang yang tidak berbuat sama sekali. Oke, siap. Siap ya, Pak. Mau ke komandan? Silakan tanya dong. Siap, nggak ada masalah. Itu loh.
Evaluasinya kemana? Tentunya evaluasi, tentunya kita sarana prasarana akan lebih melengkapi lagi karena memang kapasitas di satuan kami juga terbatas, kami tidak memiliki barak sehingga kami menggunakan aula. Tapi representasi, fasilitas, hak-hak anak semua terpenuhi. Tadi sampaikan Bapak Gubernur, dari mulai istirahat, beribadah, pendidikan, kesejahteraan, maka semuanya lebih baik. Bahkan mungkin bisa kita katakan lebih baik dari yang di luar, Pak Bupati. Oh iya, Pak. Dibanding di rumahnya bagi di sini, Pak. Siap. Maka kami sangat berterima kasih apabila masyarakat, tentunya para orang tua juga memberikan kesempatan kepada pemerintahan daerah untuk kami berpartisipasi dan sampai Bapak Gubernur tadi untuk membantu anak-anak kita menyiapkan generasi emas di 2045. Jadi tanggung jawab kita bersama, tentunya kita semua harus mengambil peran. Demikian. Sejauh ini ada kesulitan nggak untuk mendidik? Tidak ada kesulitan. Adik-adik pada awalnya membutuhkan proses adaptasi, tapi mungkin 1-2 hari. Setelah itu mereka menikmati, mereka gembira. Tentunya hal yang positif adalah mereka yang awalnya mungkin jarang di rumah, sekarang mereka merindukan rumah. Yang awalnya mungkin tidak sopan kepada orang tua, sekarang mereka merindukan orang tua. Tadi kita sudah melihat sama-sama mereka menangis, minta maaf pada orang tuanya, adalah yang positif. Dan tentunya momentum kita bersama mengubah karakter anak yang tadi yang mungkin kurang baik menjadi lebih baik lagi ke depan. Dan tentunya mencapai cita-cita yang diharapkan. Pak, bisa dipastikan berarti tidak ada kekerasan ya selama tidak ada. dalam Tidak pelatihan ada, ini ya? tidak ada. Bisa ditanyakan langsung pada anak. Ini aja, lihat aja anak-anaknya ada bekas kekerasan enggak. Justru kalau mereka di luar tidak ada jamin mereka tidak ada kekerasan. Ini loh, ini yang harus menjadi para pengamat, kemudian KPAI. Anak-anak ini di barak militer tidak mengalami kekerasan, tapi di luar dia dibacok. Aman di mana? Aman di barak militer tidak ada yang bacok, aman di luar mereka dibacok dan digebukin. Ini kan penting gitu loh. Jadi jangan dimasalahin ketika di barak militer segera dibahas, ketika di luar mereka dibacok, mereka dilempar pakai batu, mereka digebukin sampai masuk rumah sakit. Pertanyaannya adalah ketika masuk rumah sakit, mereka kemudian harus dibayar 100 juta, 50 juta, 45 juta, nggak ada yang nebus. Siapa yang nebus? Apakah PAI turun ke rumah sakit membayar? Kan enggak. Satu lagi Pak, langkah kedepannya untuk kondisi di luar yang begitu mengkhawatirkan seperti apa? Ya, pendidikannya harus dievaluasi. Berarti kalau ada situasi seperti ini, pendidikan di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat, yang menggunakan anggaran triliunan ini, harus dievaluasi. Berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Nah, kalau ke sistem pendidikan, ya saya gubernur kan sudah punya surat edaran tuh. Itu kan saya mengintervensi. Bagaimana bangun, bagaimana pergi ke sekolah, kemudian bagaimana makan di sekolah. Sudah diatur tidak boleh pakai handphone bagi yang SMP dan SD. Tidak boleh lagi mereka tidak boleh lagi mereka keluyuran malam. Kan itu harus kalau bisa menjalankan puasa Senin Kamis bagi mereka yang sudah ingin menekuninya. Nah, yang paling utama adalah ke depan tuh nanti saya ingin membuat jam ya. Jadi pelajar itu kemarin jam 8 bisa aja jam 9. Setelah jam 9 mereka tidak boleh keluyuran, harus ada di dalam rumah. Ini kan penting, Pak. Karena jamnya pada waktu jam belajar gitu loh. Kalau malam minggu ya tidak ada masalah. Namanya juga anak muda, malam minggu tidak ada masalah. Ini kan penting. Nah, itu perlu siaga. Nanti patroli harus jalan, semua harus jalan. Ini semua terjadi karena pembiaran. Gitu loh. Kita ini membiarkan secara lama. Siapa? Siapa?